Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Aswan Simanjunta, NPM 19143404. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NPM 1914340113. Perkenalkan, nama saya Ardia Rikitasari, NPM 1914340112. Di sini kami akan membuat tutorial tugas akhir mengenai salah satu cabang olahraga tradisional, yaitu petak umpet dengan mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga. Permainan petak umpet akan dijelaskan oleh Amanda. Petak umpet adalah permainan di mana para pemain berusaha bersembunyi sedangkan seorang pemain berusaha mencari dan menemukan mereka. Permainan ini cukup mudah dan bervariasi yang berbeda telah berkembang selama bertahun-tahun. Permainan petak umpet diduga berasal dari Yunani saat penulis Yunani Julius Pollux mendeskripsikan melalui tulisannya 2 abad sebelum Masehi. Permainan petak umpet secara fiksi akan menjadikan lebih kuat dan tangkas. Petak umpet populer di kalangan anak angkatan 70-an hingga 80-an. Dan pada saat itu, petak umpet berasal dari Yogyakarta. Aturan permainan petak umpet. Aturan ini sangat sederhana. Yang pertama yaitu dalam permainan petak umpet tidak memandangnya usia. Yang kedua, seseorang yang kalah dalam undian berperan menjadi pencari teman yang bersembunyi sambil menutup mata dan menghitung sampai waktu yang ditentukan. Biasanya, anak-anak menghitungnya 1-10. Anak-anak yang kalah undian harus menunggu teman-temannya bersembunyi. Setelah perhitungan 1-10, si pencari boleh membuka mata dan mulai mencari tempat persembunyian teman-temannya. Si pencari tinggal di home base atau tempat atau rumah pencari. Biasanya home base ada batang pohon, dinding rumah yang biasa dijadikan pusat permainan petak umpet. Cara bermain petak umpet yang pertama yaitu tentukan siapa yang akan menjadi pencari. Yang kedua, mulai bermain. Yang ketiga, pergilah bersembunyi. Yang keempat, mulai pencarian. Yang kelima, gantilah pemain yang menjadi pencari. Selanjutnya, cara bermain petak umpet yang pertama, tentukan siapa yang akan menjadi pencari yang akan dijelaskan oleh Aswan Simanjuntak. 1. Tentukan siapa yang akan menjadi pencari. Pencari dapat dilakukan dengan beberapa cara yang berbeda. 1. Home pimpa. Home pimpa digunakan oleh anak-anak dan anak remaja untuk menentukan giliran dalam sebuah permainan. Jika tersisa 2 orang, yang dilakukan selanjutnya adalah dengan suit. Suit biasa menentukan siapa yang menang dan kalah menggunakan jari tangan. Jari yang biasa digunakan seperti ibu jari, jari telunjuk, jari kelingking. Jari yang menjadi pemenang. Ibu jari versus telunjuk, pemenang adalah ibu jari. Telunjuk versus kelingking, pemenang adalah telunjuk. Kelingking versus ibu jari, pemenang adalah kelingking. Kelingking versus kelingking, seri atau suit diulang kembali. Ibu jari versus kelingking, yang menang kelingking. Ibu jari diumpamakan gajah, jari telunjuk diumpamakan manusia, jari kelingking diumpamakan semut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardia Rikitasari. Yang kedua, mulai bermain. Setelah pemain yang akan menjadi pencari, si pencari tinggal di home atau di base tempat pencari. Lalu pencari menutup matanya dan mulai berhitung dengan suara yang keras agar para pemain yang lain mendengar dan dengan kecepatan stabil sampai ke angka yang telah ditentukan. Biasanya sih 1-10 atau 1-20. Dengan adanya waktu yang panjang, para pemain bebas menentukan tempat di mana ia bersembunyi. Pastikan ya, mereka tidak tercurang. Atau pemain yang menjadi pencari harus menutup matanya dengan kedua tangan
sampai menutup mata dan biasanya menghadap ke pojok dinding, tidak diperbolehkan mengintip. Yang ketiga, pergilah bersembunyi. Pemain yang menjadi pencari tidak boleh mengintip para pemain yang sedang pergi bersembunyi. Pastikan kalian semua diam saat bersembunyi ya. Setelah Anda berada di tempat persembunyian, Anda diam dan jangan bergerak. Anda tidak akan inginkan membuat dirinya ketahuan setelah Anda bersembunyi. Jika berisik, bahkan tempat persembunyian terbaik pun tidak akan dapat menyembunyikan Anda. Yang keempat, mulai pencarian. Setelah pemain yang menjadi pencari selesai berhitung, dia akan berteriak, "Siap atau tidak? Aku akan datang." Biasanya juga dengan sebutan, "Sudah apa belum?" Jika sudah, pencari sudah mulai untuk mencari di mana keberadaan para pemain bersembunyi. Pastikan ya, tidak ada suara pun, sedikit pun, atau bergerak. Jika ada, pencari akan mudah menemukan kalian. Saat Anda telah menemukan kalian, pada pemain, pastikan Anda menyentuh tubuhnya dan bicara dengan menyebutkan nama, atau bisa juga pencari berlari di mana ia menghitung awalnya atau home base dengan menyebutkan kata tin atau nama yang pemain tersebut. Contohnya seperti tit, si Adel kalah. Dan para pemain yang bersembunyi dapat bergerak atau berpindah tempat persembunyian yang lain yang menurut Anda pencari tidak dapat menemukan Anda. Jika beberapa pemain yang bersembunyi tidak kembali ke home base sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, atau mereka tidak dapat ditemukan, pemain yang menjadi pencari harus memberi tanda universal. "Semua aman, berteriaklah, semuanya bebas." Dengan begitu mereka tahu bahwa sudah aman untuk kembali. 4. Mulai pencarian. Setelah pemain yang menjadi pencari selesai berhitung, dia akan berteriak siap atau tidak. "Aku datang," biasanya juga dengan sebutan "sudah belum?" Jika sudah, pencari sudah mulai untuk mencari di mana keberadaan para pemain bersembunyi. Pastikan tidak ada suara sedikit pun atau bergerak. Jika ada, pencari akan mudah menemukan di mana keberadaan kalian. Pencari, saat Anda telah menemukan kalian, pada pemain, pastikan Anda menyentuh tubuhnya dan bicara dengan menyebut namanya. Atau bisa juga pencari berlari di mana ia menghitung awalnya, atau home base dengan menyebutkan kata tin, nama pemain kalah. Contohnya seperti tin, Adel kalah. Lalu para pemain yang bersembunyi dapat bergerak atau berpindah ke tempat persembunyian yang lain. Menurut Anda, pencari tidak dapat menemukan Anda. Jika beberapa pemain yang bersembunyi tidak kembali ke home base sebelum jangka waktu yang telah ditentukan atau mereka tidak dapat ditemukan, pemain yang menjadi pencari harus memberi tanda universal. "Semua aman, berteriaklah. Semuanya bebas." Dengan begitu mereka tahu bahwa sudah aman untuk kembali. 5. Gantilah pemain yang menjadi pencari. Jika si pencari sudah menemukan semua pemain yang bersembunyi, setelah itu coba gantilah pemain yang mencari. Dengan cara buatlah barisan satu banjar, kemudian diterkalah nomor berapa yang akan kamu pilih. Baiklah, inilah dia tutorial video dari kelompok 10. Selamat menyaksikan. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Sudah.
itulah dia penjelasan dan video dari kelompok 10. Ayo ikutin anjuran pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan dan selalu memakai masker ketika di luar, dan pastikan selalu membawa alat kesehatan yang telah diperintahkan. Sekarang sudah jarang sekali anak-anak yang tidak memainkan permainan tradisional karena adanya alat teknologi yang semakin meningkat, sehingga permainan tradisional yang jarang sekali dimainkan untuk anak-anak. Maka dari itu, ayo anak-anak kita lestarikan permainan tradisional di sekitar tempat tinggal kita bersama teman-teman kalian.